warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Vega. Cerita Vega kali ini akan membahas mengenai kasus yang cukup populer pada tahun 1930-an, yaitu kasus penculikan seorang bayi yang diberi julukan penculikan bayi Lindbergh, di mana bayi ini memiliki seorang ayah yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Ia adalah seorang pilot yang berhasil melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1927. Seperti apa kisahnya? Check it out. Charles Lindbergh ini lahir pada Februari tahun 1902. Ia adalah seorang pilot asal Amerika, perwira militer, penulis, penemu, penjelajah, dan aktivis lingkungan yang wajahnya ini sangatlah tampan. Pada usia 25 tahun, pada tahun 1927, ia menjadi terkenal karena memenangkan Orteig Prize dengan melakukan penerbangan non-stop, yaitu tiada henti ya, dari Roosevelt Field, Long Island, New York ke Paris, Prancis. Charles Lindbergh adalah pahlawan Amerika yang membuat warga Amerika bangga terhadap dirinya. Prestasinya dan juga sifatnya membuat dia disayangi di masyarakat dan menjadikannya salah satu orang terpopuler dunia yang tercatat dalam sejarah. Selanjutnya, pada bulan Desember tahun 1927, si Charles Lindbergh ini bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anna Morrow. Itu perempuan yang dinikahinya. Ayahnya si perempuan ini seorang duta besar Amerika Serikat. Di masa pancarannya, Lindbergh mengajarkan Morrow cara menerbangkan pesawat. Dan pada akhirnya, si perempuan ini menjadi kopilotnya Charles Lindbergh sendiri. Lalu mereka menikah pada tanggal 27 Mei tahun 1929. Itu saat usia Morrow berusia 23 tahun dan Lindbergh berusia 27 tahun. Anak pertamanya yang diberi nama August Lindbergh Jr. atau Charlie, yaitu lahir pada 22 Juni tahun 1930. Kelahirannya ini diumumkan di seluruh dunia. Pers menyebutnya Eaglet, julukan yang berasal dari moniker Lindbergh sendiri, The Lone Eagle. Langsung saja kita masuk ke kisah awal penculikan bayi Lindbergh. Jadi si Charles Lindbergh ini memiliki pengasuh bayi yang bernama Betty Gau. Ketika bayi ini diculik, ia berusia sekitar 20 bulan. Saat itu, anak itu sedang sakit dan sedang ditidurkan oleh pengasuhnya di kamar bayi tersebut. Lalu, sekitar pukul 19.30, si ayahnya bayi ini, si Charles ini yang ada di perpustakaan, jadi perpustakaannya itu letaknya tepat di bawah kamar bayi tersebut, mendengar seperti suara berisik dari arah dapur. Lalu ketika pukul 22.00 si perawatnya ini, Betty Gau, kembali mendatangi kamar bayi tersebut. Ternyata bayi tersebut sudah tidak ada di kasurnya, yaitu bayi tersebut sudah hilang. Lalu pada saat itu istrinya Charles Lindbergh ini yang bernama Anna Morrow ini melihat sebuah surat yang ditaruh di kamar yang isinya bahwa penculik tersebut meminta uang tebusan sebesar $50. Akhirnya petugas kepolisian negara bagian New Jersey ini melakukan pencarian secara ekstensif terhadap rumah dan daerah sekitarnya. Hingga tengah malam, para ahli tidak menemukan adanya sidik jari atau jejak kaki dari si penculik. Mereka menyimpulkan bahwa penculik mengenakan sarung tangan ataupun membungkus sepatu mereka dengan kain ketika melakukan aksi penculikan bayi tersebut. Akhirnya, selama 3 bulan, keluarga Lindbergh ini bersama dengan FBI mencari bayi tersebut. Bahkan mereka menyanggupi permintaan tebusan yang sangat besar. Kejadian penculikan ini membuat keluarga Lindbergh dibanjiri oleh tawaran bantuan. Ketika kasus penculikan bayi Lindbergh pertama kali dilaporkan, banyak sekali penggemar, bahkan ratusan penggemarnya si Lindbergh ini yang setia terhadap Lindbergh mendatangi kediaman Lindbergh. Sementara media membantu untuk meningkatkan kasus dan menyebarkan berita tentang hilangnya bayi Lindbergh.
Dan karena banyaknya orang yang lalu lalang di sekitar kediaman Lindbergh, ini menyebabkan hancurnya bukti jejak kaki si penculik. Hal inilah yang mendorong munculnya ratusan laporan palsu tentang dugaan tersangka dan informasi lainnya. Pengawas Departemen Kepolisian Negara bagian New Jersey yang bernama Herbert Norman Schwarzkopf bersama dengan Charles Lindbergh berteori bahwa penculikan Lindbergh ini lebih memungkinkan sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir ketimbang sebagai pelaku tunggal yang mencari uang tebusan. Bahkan Al Capone menawarkan jasanya dengan imbalan pembebasan dirinya dari penjara. Namun tawaran itu cepat sekali ditolak oleh Lindbergh. Bahkan Presiden Herbert Hoover diberitahu tentang penculikan bayi Lindbergh tersebut. Dan Hoover menugaskan seluruh biro investigasi dalam kasus ini mengizinkan mereka untuk bekerja dengan polisi New Jersey. Selain investigasi resmi, ada pula investigasi tidak resmi atas kasus ini. Kepolisian New Jersey menyelidiki kasus ini bersama keluarga Lindbergh. Seorang pensiunan guru sekolah New York juga tertarik dengan kasus ini. John F. Camden namanya, menulis surat kepada surat kabar lokal yang menawarkan hadiah $1.000 jika penculik mengembalikan Little Lindy kepada seorang pendeta Katolik. Anehnya, Condon menerima surat balasan dari orang-orang yang mengaku sebagai penculik, meminta Condon menjadi perantara mereka dan Lindbergh. Lindbergh yang putus asa setuju dengan membiarkan Condon menjawab surat-surat tersebut. Condon menempatkan iklan baris di surat kabar lain dan mengatur pertemuan dengan salah satu penculik untuk bertemu di pemakaman Woodlawn di Bronx. Pertemuan itu memang terjadi, meskipun di malam hari, sehingga wajah pelakunya tidak terlihat jelas. Namun pria itu mengatakan namanya adalah John dan mengklaim dia adalah bagian dari geng Skandinavia yang melarikan diri. John mengklaim jika Charles kecil ada di sebuah kapal di lepas pantai dan akan dikembalikan jika ada uang tebusan. Condon meragukan omongan pria tersebut, tapi pria itu berjanji akan mengembalikan piyama milik bayi Charles. Beberapa minggu kemudian, Condon menerima baju tidur bayi tersebut melalui pos. Lindbergh membenarkan bahwa piyama itu memang milik anaknya. Charles meminta Condon untuk terus berkomunikasi dengan penculik tersebut dan memenuhi permintaan mereka. Lalu Condon memasang iklan di surat kabar Home News. Lalu pada 1 April, Camden menerima surat balasan yang berisi pesan jika saatnya menyerahkan uang tersebut. Lalu pada bulan Mei tahun 1932, akhirnya bayi Charles Lindbergh ini ditemukan di hutan di luar Trenton, New Jersey. Dan hasil investigasi mengatakan bahwa bayi tersebut telah lebih dari 2 bulan meninggal. Dan ada lubang di tengkoraknya. Lalu ada beberapa tubuh bayi tersebut yang hilang. Hasil otopsi mengatakan bahwa bayi tersebut meninggal karena ada pukulan di kepala. Kasus penculikan bayi Lindbergh tidak terpecahkan hingga bulan September tahun 1934. Hingga akhirnya tukang pompa bensin menerima $10 yang telah menuliskan plat nomor karena sudah curiga dengan sang pengemudi. Akhirnya, laporan seorang petugas pompa bensin ini dilacak oleh polisi dan mengarah kepada seorang imigran dan tukang kayu yang bernama Richard Hauptman. Setelah rumahnya digeledah, ditemukan uang sebesar $11.000 dari $50.000 uang tebusan. Dan ia menyangkal bahwa uang tersebut ia dapatkan dari temannya untuk ia. Richard Hauptman didakwa dengan hukuman mati karena telah melakukan pembunuhan secara keji terhadap bayi Lindbergh. Dalam persidangan secara mengejutkan dan secara cepat, hakim memutuskan hukuman mati terhadap Richard Hauptman. Dan pada akhirnya
Pada tanggal 3 April tahun 1936, Richard Hauptmann dieksekusi mati menggunakan kursi lis. Meskipun Richard Hauptmann dianggap sebagai penculik bayi Lindbergh tersebut, ini tidak menghentikan teori konspirasi tentang apa yang sebenarnya terjadi selama penculikan bayi tersebut. Pengacara Hauptmann dengan cepat menunjukkan bahwa sidik jarinya Hauptmann ini nggak pernah ditemukan di tangga atau surat tebusan. Mereka juga membuktikan fakta bahwa TKP sangat berantakan dari awal. Dan setiap bukti yang tersedia dengan cepat disebarkan oleh media. Beberapa ahli berteori bahwa Hauptmann adalah kambing hitam dan Lindbergh tahu siapa penculik yang sebenarnya. Dan salah satu konspirasi yang paling populer mengatakan bahwa penculikan ini sebenarnya dilakukan oleh Charles Lindbergh sendiri. Beberapa mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja membunuh putranya. Dan berita penculikan itu sendiri untuk menutupi kejahatannya. Charles Lindbergh memilih Hauptmann untuk menutupi kejahatannya sendiri. Beberapa percaya bahwa Lindbergh mengatur penculikan sebagai publicity stunt, dan setelah penculik yang disewa tidak mendapatkan apapun yang dijanjikan oleh Lindbergh, terjadilah pembunuhan tersebut. Lindbergh, keluarganya, dan polisi New Jersey membantah teori-teori tersebut. Mereka bersikeras bahwa semua yang mereka tahu tentang kasus itu menunjukkan bahwa kematian bayi tersebut dilakukan oleh si penculik yang berada di bawah tekanan. Apapun masalahnya, penculikan bayi Lindbergh telah menjadi salah satu kasus yang paling kontroversial dan konspirasional yang pernah dibahas oleh publik Amerika. Demikianlah pembahasan mengenai kasus penculikan bayi dari Charles Lindbergh. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah dan jangan lupa share dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini.